Gina Glory. Pada program podcast kali ini yang akan membahas tema tentang insecurity. Stop comparing and be yourself. Pada kesempatan kali ini akan ada bintang tamu yang sangat hebat yang akan menjadi narasumber dari podcast kita kali ini. Can't we just stay here? 'Cause in this kind of Halo viewers, kembali lagi bersama saya Gina Glory. Pada program podcast kali ini yang akan membahas come right on perkenalkan nama saya and make yourself come. Shannon Rizky, biasa dipanggil. Lay your hand on me. Hai semuanya, Tonight we perkenalkan stay sober. 'Cause ain't halo, nama nobody saya Shannon and things they ain't perfect, but I wouldn't change a thing. Nah, mungkin kita langsung saja ya ke topik pembahasan kita tentang insecurity ini. Mungkin mulai dari yang paling pertama saya mau tanyakan dari Maria saja ya, karena paling dekat. Jadi Maria saja. Nah, Maria, kira-kira Maria tahu tidak ya apa itu insecure, dan mungkin Maria sendiri pernah atau sedang mengalami insecure itu? Oke, mengenai insecure sendiri, dari saya sendiri tuh insecure itu pasti gangguan rasa cemas tentang bagaimana sih kita merasa kurang dari orang lain, bagaimana kita membandingkan diri kita dengan orang lain, bagaimana kita rasa cemas itu selalu ada pasti dalam diri kita, apalagi soal insecure, bagaimana kita ingin seperti orang lain, menganggap diri kita tidak sempurna. Baru untuk pernah mengalaminya sendiri pasti pernah, dan itu menjadi hal yang sangat sering saya ingat di dalam kehidupan saya, bagaimana sih dulu saya mengalami insecure itu sendiri. Oke, tapi untuk saat ini sekarang di podcast ini ada nggak rasa insecure-nya? Untuk sekarang sih sudah berbaikan ya dengan diri sendiri. Sudah menjadi ya, paham. Nah, kalau Maria sendiri kan pernah insecure. Jadi apa yang menjadi rasa insecure terbesar dari dirinya Maria? Insecure terbesar di mana saya merasa fisik saya belum tidak seperti orang lain pada umumnya, apalagi terutama perempuan ya, pasti sangat menjaga penampilannya sekali. Dulu kayak kenapa sih banyak orang yang tidak dekat saya, apakah saya jelek, apakah saya kurang bagaimana dengan perempuan-perempuan lain, seperti itu. Jadi lebih sering membandingkan diri dengan orang lain. Betul sekali. Oke. Nah, untuk Ica, ini pertanyaan untuk Ica ya. Ica pernah tidak berada di titik terpuruk sekali karena rasa insecure-nya tuh tiba-tiba melanda Ica? Mungkin kalau merasa terpuruk sekali kan, kayak tidak ada juga yang insecure itu datang tiba-tiba, pasti ada penyebabnya. Iya. Nah, dimana mungkin kalau di masa terpuruk sendiri saya mungkin pernah mengalami itu. Nah, dimana mungkin sebagian orang yang kayak apa sih begitu, cuman karena insecure kok merasa dirimu sangat terpuruk, padahal yang seharusnya kok biasa saja. Tapi kan kembali lagi setiap orang kan itu berbeda. Mungkin itu saja sih kalau berada di titik terpuruknya. Kalau boleh tahu insecure-nya tuh karena apa, dan titik terpuruknya tuh Ica itu sampai bagaimana, apa yang Ica lakukan ke dirinya sendiri gitu karena berada di titik terpuruk itu? Oke, baik. Kalau dari insecure yang sendiri ya sama yang dibilang kayak Maria, karena fisik mungkin ya, karena kayak siapa sih zaman sekarang perempuan itu tidak mau cantik, karena jadi tolak ukurnya laki-laki juga. Kalau kita gimana ya, kayak kalau nggak cantik itu kayak apa sih, kau bukan siapa-siapa di sini. Jadi mungkin beauty privilege ya. Iya, itu. Nah, kalau untuk titik terpuruknya sendiri mungkin sampai pernah. Nah, tapi untuk sekarang sudah tidak, sudah berdamai. Sudah berdamai ya. Oke, selanjutnya mungkin Ica, karena apa yang sudah Ica lewati, apa ada tidak orang yang menjadi tempat Ica itu menyampaikan rasa insecure Ica, sampaikan perasaannya Ica ke orang tersebut, ada atau tidak? Kalau ada, mungkin bagaimana respon dari orang tersebut? Mungkin kalau ada orang yang jadi tempat untuk bercerita,
Mungkin sejauh ini saya enggak punya, karena saya enggak tahu saya juga punya atau tidak, karena saya rasa semua apa yang saya rasakan itu kembali ke diriku. Saya cuma bisa pendam, saya cuma bisa cerita ke diriku. Kayak kok mau berharap apa ke orang lain, karena kayak orang lain itu mungkin cuma hanya penasaran dengan ceritamu, bukan dengan kayak saya peduli loh dengan kau. Karena zaman sekarang saya rasa kurang gak sih orang yang apa ya, peduli sama diri kita, karena ya kembali lagi seperti sebelumnya, orang-orang kan juga punya masalah pribadi. Jadi kita gimana ya, kita tidak bisa juga selalu bergantung kepada seseorang untuk menceritakan kita itu kenapa begitu. Mungkin itu saja sih. Oke, baik. Selanjutnya mungkin ke Nasita. Nasita, menurut Nasita insecure itu diperlukan atau tidak? Itu maksudnya dalam artian begini, apakah insecure itu kita perlukan supaya bisa membuat diri kita itu menjadi lebih baik gitu? Oke, kalau menurut saya insecure itu sebenarnya tidak diperlukan. Kalau semisal yang tadi seperti Shekina bilang untuk mengubah diri menjadi lebih baik, menurut saya kalau insecure itu salah satu cara toksik terhadap diri kita sendiri. Karena gimana kita merasa tidak percaya diri, kita down dan sering membandingkan diri kepada orang lain. Menurut saya masih banyak cara lain untuk mengupgrade diri kita, mulai dari value, looks dan lain-lain. Betul sekali. Nah, kalau menurut Nasita sendiri, pernah insecure? Kalau pernah insecure, pasti pernah. Dan itu berlangsung dalam waktu yang agak lama waktu itu, karena saya tidak tahu bagaimana cara menghandle insecure itu dengan baik, bagaimana saya bisa memprosesnya dengan berdamai dengan diri saya sendiri, mulai menerima kekurangan saya, seperti itu. Jadi dari apapun yang sudah Nasita lewati, apakah insecure itu bisa membuat Nasita menjadi lebih baik, atau justru pas di titik itu malah membuat Nasita menjadi pribadi yang lebih buruk, dalam artian semakin menolak diri sendiri seperti itu? Menjadi pribadi yang lebih buruk. Boleh diceritakan contohnya, kayak mungkin pernah dialami? Oke. Sewaktu itu saya seperti merasa saya kurang dari segala sisi. Termasuk saya juga pernah dibully karena looks dari diriku begitu. Jadi saya bertahun-tahun merasakan insecure sebelum saya mengetahui bahwa banyak orang juga di luar sana yang sempat merasakan insecure, tapi pelan-pelan bangkit dengan mencari cara untuk bagaimana mengupgrade dirinya, dengan berdamai dengan dirinya sendiri, seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya untuk Kak Tari. Kak Tari, apa pernah nggak Kak Tari itu membandingkan diri dengan orang lain? Khususnya mungkin kalau kan sekarang kita sering scroll sosmed kan. Mungkin kalau lihat orang di sosmed, pernah nggak lihat kayak, ih dia cantik sekali ya, atau dia hebat sekali ya? Pernah. Gitu. Pernah? Pernah, Boleh pasti pernah. diceritakan, Kak? Semisal kayak kita lagi buka Instagram, misal lihat, aduh temanku sudah mau sarjana semua, saya masih mengulang lagi. Tapi pas melihat lagi ke diri sendiri, ternyata tidak sebegitunya. Ternyata pas cerita dengan teman, ternyata mereka juga rada impress begitu dengan saya, karena mungkin saat keterlambatannya karena hal lain, misal saya lagi kerja atau apa, mereka mungkin hanya sekedar fokus dengan kuliahnya makanya bisa cepat selesai. Terus mungkin dari kehidupan pribadi yang misal oh dia keluarganya yang family-nya itu terlalu cemara gitu. Terus berbanding dengan kita yang mungkin kadang di rumah itu masih rada kurang harmonis begitu. Jadi kayak kadang ya kalau orang lain bisa kayak begitu, kenapa saya nggak bisa ya gitu. Iya, apalagi kalau bahas soal keluarga, wah berat sekali. Nah, yang terakhir untuk Kak Tari ini, apa yang biasanya bisa Kak Tari pelajari dari perasaan insecure itu? Apa yang membuat Kak Tari jadikan, oh karena rasa insecure ini bisa jadikan menjadi acuan jadi lebih baik begitu? Dari perasaan insecure itu Kak Tari belajar apa saja? Waktu itu pernah rasa insecure sampai down sekali tuh, karena kan pekerjaanku pekerjaan seni kan. Iya. Pernah satu
satu waktu ada temanku yang bilang kayak, wah kenapa gambarmu sejelek ini gitu, pernah ada yang bilang gitu. Terus di situ awalnya masih kayak ya mungkin emang jelek di matanya gitu, tapi lambat laun kok sejelek itu, tapi kayaknya tidak sejelek itu. Terus sampai sempat tidak pengen kerja di situ, tidak pengen melakukan itu lagi, tapi dari sekitar gitu kasih dorongan lagi gitu, kayaknya tidak sejelek itu, coba kau upgrade diri lagi, coba belajar dengan teknik baru, dengan cara-cara yang baru, kau tuangkan ide-ide baru. Ternyata pas diolah, oh mungkin genreku bukan di situ, mungkin bisa ke ganti genre lain. Akhirnya ketika ketemu lagi dengan genre yang baru, dengan saya yang sudah mengupgrade diri, ternyata oh ini nih yang bisa mengimpress dia ini gitu. Ternyata ini hal yang mungkin kemarin belum cukup di matanya karena mungkin belum sempurna atau belum diperbaharui, tapi ketika sudah diperbaharui dan ketemu dia, akhirnya dia merasa kayak oh iya ini bagus, ternyata kau punya bakat di sini. Mungkin ini mau pertanyaan terakhir lagi, tapi akan ditanyakan ke semuanya. Dari perasaan insecure mungkin pernah mengalami ini ya, kayak misalnya ini sudah jadi insecure terberat kita, ditambah dengan adanya oknum orang lain yang memperburuk dengan kata-kata mereka. Mungkin kayak ceritanya Kak Tari. Karena Kak Tari sudah cerita, mungkin dari Mariam mau cerita atau siapa yang mau cerita tentang pengalamannya? Maria atau Ica atau Nashita? Mulai ke saya. Boleh dong. Kalau dari saya sendiri, untuk oknum yang lebih ke orang tua saya sendiri pasti ya biasalah, kalau misalnya kayak mau curhat ke khususnya mamaku, pasti ya biasanya terkadang ada beberapa respon yang tidak sesuai dengan ekspektasi, apa yang dia jawab tidak sesuai. Mohon maaf Kak, boleh diceritakan Iya. misalnya pernah cerita tentang apa, terus bagaimana responnya seperti itu, dan bagaimana perasaannya, apakah langsung lari ke kamar terus nangis atau bagaimana? Oke, kalau dulu kan ceritanya kayak pernah waktu SMP di mana saya mengalami tidak disukai teman satu kelas, semua tidak ada yang mau berteman dengan saya. Entah karena mungkin kayak saya berpikir mungkin karena saya kurang pintar dan kurang bergaul ya dulu ya, biasa namanya anak-anak remaja ya. Lalu saya cerita ke orang tua saya, baru mama saya sendiri respon bilang sudah biar saja, bertahan saja dulu, dan bukan cuma hanya teman tapi ada juga oknum guru yang kayak mempermalukan di depan kelas, kayak ya tapi ya Mempermalukannya dalam artian kayak misalnya saya kurang dalam mata pelajaran itu, kayak langsung ditegur di depan teman-teman yang lain di kelas. Tapi syukurnya saya melewati hal itu, jadi karena saya berusaha kayak mamaku bilang ya tidak usah terlalu jadi saya jalani terus akhirnya sampai kayak sekarang mungkin bisa jadi lebih pribadi yang lebih baik lagi, bisa menjadi yang saya berarti itu jadi motivasi saya supaya bisa saya menjadi bisa mengupgrade diri lebih baik kayak dalam bidang pengetahuan. Jadi saya harus belajar terus agar bisa menjadi lebih pintar dan orang-orang tidak lagi menginjak-injak saya. Oh, jadi itu alasan dibalik ambisnya Maria ya? Iya. Ada latar belakangnya. Oke, selanjutnya ada yang mau cerita lagi mungkin? Ica mungkin atau Nashita? Kalau saya sendiri, insecureku itu pernah sampai di titik saya itu merasa betul-betul tidak ada kelebihan apapun begitu. Saya tadi sempat ceritakan yang bertahun-tahun saya alami, namun sempat waktu saya menginjak remaja itu kan mulai berinteraksi dengan lawan jenis, ya mulai dekat dengan seseorang dan orangnya tuh langsung to the point begitu, mengatakan kekuranganku kalau saya begini seperti itu, dan itu dia merujuknya ke looks, ke penampilan.
dimana di situ membuat saya merasa sangat-sangat down sekali. Saya seperti kehilangan jati diri. Saya menjadi orang lain, mengikuti apa yang bukan diri sendiri, seperti itu. Saya kehilangan arah, ya, seperti itu. Ica mungkin mau cerita? Tidak ada sih. Nggak ada, oke. Nah, mungkin yang terakhir dari pertanyaannya, ini bukan pertanyaan sih, mungkin ada pesan dari masing-masing mengenai tema kita kan insecurity, stop comparing and be yourself, berhenti membanding-bandingkan dan jadi diri sendiri saja. Dari Ica ini ada? Oke, baik, mungkin kalau dari saya pesan untuk teman-teman sekarang yang mengalami insecure, Iya. saya rasa begini, kita pasti semua orang itu mungkin pasti pernah mengalami insecure itu, tapi dibalik dari insecure sendiri kita tidak bisa jadikan suatu acuan yang jadi bikin diri kita itu jadi terpuruk sendiri, terus kayak kita jauh dari orang lain, karena dibalik itu pasti ada saja yang hikmahnya. Dan maksudnya kayak dengan kau diberikan insecure itu, jadi kau harus tahu, oh saya harus lebih baik lagi ke depannya, tetapi tidak untuk merubah dirimu begitu. Tapi kau harus lebih baik dalam artian kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak begitu. Mungkin itu saja sih. Kabari mungkin ada? Kalau saya kayaknya cuma menambahkan ya, jadi kapan merasa sangat-sangat terpuruk, jangan memaksa diri untuk menahan semua emosi, cerita dengan orang. Bagi cerita itu bukan berarti kita menambah beban orang lain. Kadang dengan meluapkan sedikit emosinya, kita bisa membantu dirinya kita, dan mungkin orang lain, kalau dari kita sendiri mungkin kita bakal merasa kayak aduh lega gitu. Dan semakin kita menahan, bisa jadi suatu hari kita bakal merasa yang lebih parah lagi gitu. Dan untuk orang lain mungkin itu bisa jadi salah satu tolak ukur buat di kedepannya, oh ini ternyata hal yang tidak baik untuk dilakukan gitu. Iya, pertanyaannya habis nih. Mungkin itu saja yang mau ditanyakan seputaran insecurity ini, seputaran stop comparing and be yourself. Jadi terima kasih untuk bintang tamunya yang sudah meluangkan waktunya, boleh bertanya seputaran tema kita tadi. Terima kasih untuk jawabannya dan motivasinya untuk viewers. Ya sekian, terima kasih untuk bintang tamunya.